Polda Metro Jaya mengimbau kepada seluruh unsur masyarakat agar menghindari tindakan kekerasan dan premanisme. Polisi berjanji akan memberantas berbagai bentuk premanisme di Jakarta. Masyarakat tidak perlu khawatir, kita sama-sama berkomitmen, Bapak Kapolda Metro Jaya berkomitmen akan memberantas segala bentuk premanisme. Dan rekan-rekan kami di lapangan terus melakukan imbauan-imbauan agar masyarakat menyelesaikan permasalahan dengan cara-cara yang baik, tidak membuat resah, tidak melanggar hukum, dan apabila terjadi pelanggaran hukum pasti kami akan proses, ya. Itu komitmen dari Polda Metro Jaya. Apa yang membuat kelompok massa bersenjata tajam masih berani beraksi di Jakarta dalam kasus rebutan menjaga lahan? Bagaimana polisi harus menindak kelompok-kelompok seperti ini? Kita bahas bersama Guru Besar Universitas Bhayangkara Hermawan Sulistyo yang akrab kami sapa Prof. Kiki. Selamat sore. Prof. Kiki, apa sebenarnya yang membuat kelompok-kelompok seperti ini tetap ada di Jakarta? Ini kisah sudah lama sekali ya, apalagi di daerah Kemang. Saya dulu berkantor di daerah Kemang selama beberapa tahun, jadi ini udah biasa aja, pemainnya juga semua udah rata-rata kita udah tahu lah. Cuman generasinya kan berganti. Yang generasi tua itu udah outgoing generation, udah nggak ada lagi, tapi problemnya tetap sama. Kenapa? Kemang itu menjadi daerah dengan nilai tanah itu meningkat terus karena kawasan itu menjadi kawasan mungkin bukan kawasan elit tapi elit kan, tidak elit sekali tetapi kawasan elit. Artinya apa? Ada sumber daya finansial di situ yang diperebutkan. Dan kalau kita lihat dari masa-masa di situ penguasanya kampung Betawi dalam tanda petik, lalu ada penguasa-penguasa Arab di situ juga, sebagian Cina, sebagian itu tidak bisa diselesaikan dari dulu sumbernya ya. Nah, tinggal nunggu triggernya apa? Trigger itu pemicunya. Nah, kalau sekarang kan pemicunya rebutan pengawasan lahan, itu juga semua orang tahu siapa mengawasi apa, di-backingi oleh siapa. Nah, problem polisi adalah ketika backing-backingan ini berkaitan dengan instansi lain atau bahkan sekarang ini dengan partai-partai politik, dengan ada kaitannya dengan kekuatan politik, menjadi serba salah polisinya. Gitu. Oke, Prof. Kiki, sorry, maksud Anda membackingi ini siapa yang di belakangnya? Ya banyak, yang bermain di situ kan banyak. Ya Anda sekarang begini aja ya, tanah-tanah di situ itu sebagian dimiliki oleh berbagai yayasan tentara, sebagian lari ke polisi, sebagian lari ke Satpol PP. Orang udah terbuka kok, tahu semua kayak begitu. Persoalannya adalah bagaimana menyelesaikan ini tanpa gejolak yang lebih besar. Itu yang dilema yang dihadapi oleh polisi gitu. Kan nggak mungkin nabrak tahu-tahu di belakangnya ada tentara, ada itu kan. Jadi sangat hati-hati. Dari dulu. Saya berkantor di Kemang situ dulu. Tahu bagaimana konflik-konflik itu puluhan tahun nggak bisa diselesaikan. Oke, kalau Prof. Kiki, kalau puluhan tahun tidak bisa selesai juga, apakah penangkapan yang dilakukan polisi ini bisa jadi membuat efek jera kepada kelompok massa yang kerap melakukan kekerasan? Nggak bisa itu. Kenapa? Lewat jalur mana mau diselesaikan? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Ya sumber penghasilannya memang dari situ. Kalau tanah sebagai sumber penghasilan satu-satunya diperebutkan, ya nyawa pun dipertaruhkan. Jadi jangan bermimpi lalu bisa selesai selama tidak ada jalan keluarnya. Contoh, kalau para preman itu tidak punya penghasilan selain menjaga tanah, ya carikan dulu jalan keluarnya. Jalan keluarnya supaya dia tidak mendapat pemasukan dari tanah yang di situ, tetapi ada penggantinya. Misalnya
dibuatkan atau dicarikan bisnis yang bisa menampung mereka kayak gitu. Kalau enggak, ini duit gampang kok. Duit gampang, bawa nenteng senjata, bawa senjata, jadi duit gitu. Tinggal pembagiannya adil apa enggak gitu. Oke, Prof. Kiki, kalau Anda tadi mengatakan sulit diberantas dan aksi premanisme itu terpampang nyata hari ini, bagaimana sebenarnya untuk memberantas? Maksud Anda, apakah ada pembiaran hari ini? Ya, pembiaran dan bukan pembiarannya. Ini kan solusinya dulu kalau zamannya Pak Harto dengan Petrus, penembakan misterius itu ditembak-tembaki aja. Nah, itu instrumen negara yang digunakan, itu jelas pelanggaran HAM kalau itu dilakukan. Apalagi polisi menempuh jalan soft approach. Begitu soft approach, nggak bawa senjata, mau misahin orang dengan senjata, meskipun kalau saya lihat filmnya, fotonya, senjata ya, yang digunakan itu bukan senjata api, ya, itu senjata angin, senapan angin, tetapi dari kaliber besar 4,5. Kalau kaliber 4,5 pakai senapan angin, nembak dalam jarak tertentu, mati juga orangnya gitu. Ini dari kaliber 4,5, kaliber 3,5 yang lebih standar aja, itu bisa mati kalau jaraknya pendek, nggak terlalu jauh. Nah, kita lihat penggunaan senjata misalnya itu. Kalau itu tidak lethal ya, artinya itu senjata untuk nembak burung, untuk berburu kayak gitu. Tapi kalau jaraknya dekat ya mati orang. Baik. Ini kelihatannya menyeramkan gitu, tapi itu senapan angin. Senapan angin masih bisa 100 meter gitu, mati juga, bukan cuma kelenger kalau orang 100 meter. Baik, kita nantikan seperti apa pemerintah mengatasi premanisme yang saat ini terjadi belakangan. Terima kasih Prof. Hermawan Sulistyo sudah berbagi pandangan bersama kami di Kompas Petang.